Apa itu kekuasaan? Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Miriam Budiarjo mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan dari seseorang atau negara. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, sebuah sistem yang dimana kekuasaan tertinggi berada pada tangan presiden, sehingga presiden memiliki dua peran penting di Indonesia. Peran yang pertama sebagai kepala negara dan peran kedua sebagai kepala pemerintahan. Lantas, bagaimana sistem kekuasaan di pemerintahan Indonesia? Mari kita bahas. Sistem pemerintahan presidensial ini membagi kekuasaan ke dalam 3 lembaga utama, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada. Adapun contohnya seperti presiden, wakil presiden, dan kementerian. Selanjutnya ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengatur, menetapkan, membuat, serta mengubah peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada. Contohnya seperti DPR, DPRD, dan DPD. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Lembaga ini bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penafsiran hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus. Negara itu kan memiliki wewenang untuk mengatur rakyatnya menuju ke kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, si pemegang kekuasaan harus menjadikan objek yang dia kuasai sebagai prioritas utama, terutama dalam memutuskan kebijakan, karena kebijakan yang mereka putuskan akan berdampak secara langsung kepada rakyatnya. Selain itu, pemegang kekuasaan memiliki batasan bagi mereka. Kalau di Indonesia, konstitusi sebagai alat membatasi mereka agar tidak bisa sewenang-wenang. Selain itu, kekuasaan juga harus dilakukan secara amanah, adil, jujur, dan tegas. Kekuasaan memang perlu dijalankan sebagaimana mestinya, namun kekuasaan seringkali berkaitan dengan hal-hal yang merusak dan merugikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan mudah sekali disalahgunakan. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar juga potensinya untuk merusak. Kasus penyalahgunaan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus pungutan liar. Kasus pungutan liar biasanya sering sekali dilakukan oleh oknum yang memiliki posisi tertentu dalam satu instansi. Seperti kasus pungutan liar yang terjadi di SMK 1 Depok, di mana kasus pungli ini dilakukan oleh oknum yang memiliki posisi tertentu di sekolah, seperti kepala sekolah, komite, dan bahkan juga koordinator kelas. Kasus ini sudah tidak asing sekali bagi warga SMK 1 Depok, dan pungutan liar ini pun sangat terstruktur karena pembuatan dananya dilakukan oleh pimpinan sekolah melalui RPBS secara sepihak dan tidak transparan. Dan komite menyatakan bahwa pungutan ini dilakukan dengan alasan untuk biaya pembangunan sekolah, dan pembangunan ini biayanya dipungut dari uang siswa melalui koordinator kelas. Dalam hal ini, roda kekuasaan tersebut tidak bisa berhenti apabila oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu masih berada di lingkungan tersebut, seperti kepala sekolah yang membuat RPBS semau-maunya, komite sekolah yang menyuruh koordinator kelas untuk menarik uang dari para siswa. Nah, dari penjelasan kasus dan juga kekuasaan tadi, dapat kita lihat kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang dimana tidak memikirkan dirinya sendiri ataupun egonya sendiri. Dan untuk penanganannya, pemerintah dapat melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap lembaga-lembaga yang diberikan kekuasaan lebih. Dan juga untuk masyarakat atau diri kita sendiri, kita harus lebih peka terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan kita dapat melaporkannya kepada pihak terkait untuk ditindak lebih lanjut.